Kita hitung rata-rata tempat kita itu panen seminggu 100 kilo. Seminggu 100 kilo. Ya, Oke. satu bulan, kalau satu bulan ada 4 minggu berarti kan satu bulan 400 kilo. Wah, 400 kilo Ya, ya? 400 kilo. Ya kalau kita ambil rata-rata harga 15.000 kali 4 berarti sekitar 6 juta Mas per Sekitar bulan. 6 juta Sekitar ya? 6 juta per bulan. Sore warga Taniling TV, bersama saya Okinichi, host Taniling TV. Saat ini saya sedang berada di Vale Farm, tempat pembudidayaan tanaman hidroponik yang berlokasi di Wonorejo, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Kita nanti akan berbincang-bincang dengan petani muda, petani milenial, masih muda seperti saya. Tapi ada baiknya sebelum lanjut ke perbincangan selanjutnya, kita lihat profil beliau ini selengkapnya. Selamat sore Mas William. Selamat sore Mas. Lepas dulu, gimana kabarnya? Wah, luar biasa nih Mas, baik banget Mas. Oh ya, ini lagi ngapain nih Mas? Ini lagi Mas, pruning. Pruning itu apa? Kita buang daun-daun yang rusak bagian bawah. Biasanya kan karena dia kering, terus kadang kena kelembapan, terus dia ada jamur, ya kita harus buang sebelum dia nyebar ke yang Oke. lain. Ini berarti aktivitas yang Setiap dilakukan hari. setiap hari ya, Iya, setiap sore ya? Setiap sore Mas. Oke. Gini Mas, ini warga Taniling TV ini kan banyak yang penasaran nih. Ya, Mas Willy ini kan masih muda, ya. ya masih umur 24 tahun, tapi sukses dalam mengembangkan pertanian hidroponik. Nah, bisa cerita nggak Mas, awal mula Mas Willy terjun di bidang hidroponik ini? Oh ya, gini Mas, jadi tahun 2019 kita baru mulai belajar sebenarnya. Sebelum saya punya kebun di sini, sebenarnya saya juga ada kebun di daerah Kandang Sapi itu, dimana itu kebun perintisan. Jadi benar-benar kita baru belajar lewat YouTube. Sebenarnya saya dulu enggak bertani Mas, saya itu dulu koki roti Mas, baker. Jadi saya kepala bidang di bagian produksi roti. Udah kerja 5 tahun aku sebenarnya. Terus saya waktu kerja udah 3 tahun tuh saya dulu pernah coba cari-cari bisnis Mas. Jadi kan ya dalam gimana ya Mas, saya lebih cari kegiatan sebenarnya Mas, cuma cari kegiatan di waktu luang aja sebenarnya. Ya itu Mas, kita coba scroll, kita cari dulu, kita belum tahu mau kemana arahnya. Nah kebetulan aku udah nemuin channelnya Mas Bayu, Hidroponikpedia. Itu channelnya hidroponik. Saya coba buat iseng-iseng aja lah Mas. Jadi kita cuma buat caranya gimana, kita coba lihat prospeknya gimana kalau buat bisnis. Ya udah, itu awalnya di situ sih Mas. Terus habis itu saya nyoba dulu, tak lihat 1 bulan full itu setiap hari nontonnya cuma channel hidroponik. 1 bulan full hampir semua channel yang ada di YouTube udah saya tonton Mas. Sebelum saya praktek. Terus akhirnya berani praktek itu dengan meja 2x1, saya nyoba nanam kangkung sebenarnya Pak. Dari awal tuh saya nanam kangkung. Saya coba, ternyata hasil pertama bagus banget Mas. Hasil pertama bagus banget. Tapi hasil kedua, ketiga udah enggak ada apa-apanya, bener-bener bluk, bener-bener kok jadi susah men, padahal pertama itu gampang gitu loh. Ya ternyata di situ, ternyata memang hidroponik itu enggak segampang apa yang dilihat di YouTube sebenarnya. Sebenarnya kalau kita udah praktek, kita baru nemuin masalah-masalah itu sih Mas. Itu mulai tahun berapa itu terjun ke hidroponik? Terjun hidroponik itu mulai tahun 2019, Agustus 2019. Agustus 2019. Itu baru coba-coba. Berarti jalan 3 tahun ini ya? Ya, berjalan 3 tahun ini. Kalau di tempat hidroponik Mas Willy ini tanamannya itu apa aja Mas? Kalau yang di kebun inti saya, kebun awal itu di daerah Kandang Sapi Solo Jebres itu kita fokus di sawi. Di sawi. Sawi Pak Coy kalau Mas tahu, sawi sendok ya, sawi sendok itu. Sedangkan kalau yang di daerah Wonorejo ini kita full selada semua Mas. Jadi ini ada 4 jenis selada, selada hijau, selada merah, selada romen, sama selada glisdin di sini. Jadi memang di sini saya fokuskan buat selada Mas. Oh gitu. Untuk kebutuhan seperti pupuk dan lain sebagainya seperti itu gimana Mas untuk hidroponik sendiri, untuk selada ini? Oh, kalau untuk kebutuhan sebenarnya kita udah ada hitungannya sendiri Mas. Jadi
berapa aset yang kita beli, berapa kebutuhan yang kita beli. Cuman kalau untuk cara gampangnya, kalau untuk pupuk kita setiap bulan 2 bulan sekali kita beli pupuk 50 liter. Oh, 50 liter untuk pupuk. Sama media tanamnya kita beli 10 slab. Karena ini media tanam kita kan nggak pakai tanah, Mas. Di sini kan kita pakainya rock wool. Oh iya. Rock wool itu sebenarnya dari batu, Mas. Dia itu batu yang dileburkan jadi seperti kayak spons bentuknya. Gitu, itu namanya rock wool. Oh, kalau milik Mas Willy sendiri ini luasannya berapa ini, Mas? Kalau dari di Wonorejo sini 200 meter persegi, Mas. 200 meter 200 meter persegi. Ya. Semua. Memang saya sengaja di selada karena memang kalau di sini ada sawi. Hama sawi itu masuk semua, Mas. Gitu. Sebenarnya alasannya di situ sih. Jadi kalau memang tak sengaja kalau di kebun ini khusus selada itu biar ya bukan menghindari ya, cuman lebih tepatnya meminimalisir hama dari sawi, karena sawi-sawian itu beda lagi sama hama selada karena iya. Mas Willy belajar hidroponik dari mana, Mas? Kalau belajar hidroponik di awal-awal itu saya emang bener-bener fokus di YouTube, Mas. Kalau dari awal kita YouTube, kita udah praktekkan ini ya, kita udah berhasil, cuman habis itu kita gagal. Nah, gagal itulah kita baru nyari gimana ini caranya gimana. Saya belajar kedua itu setelah di YouTube itu saya cari komunitas. Gitu. Cari komunitas di daerah saya yang di Solo. Saya searching di Facebook, di Instagram, ternyata ketemu komunitas hidroponik Solo Raya. Oke, aku akhirnya bergabung di situ. Kita baru gabung. Terus kita ada di sana ternyata ada acara kopdar, Mas. Jadi ada kumpul bersama sharing-sharing hidroponik. Jadi sebelum pandemi itu benar-benar 1 bulan sekali itu ada sharing-sharing hidroponik bersama-sama komunitas. Lah, mulai dari situ saya coba masuk, lah itu Mas ternyata itu ilmu ini banyak di sana, Mas. Jadi benar-benar kita belajar sama orang yang di lapangan, bukan hanya belajar sama yang di permukaan kayak di YouTube lah. YouTube-nya cuma di permukaan ya, Mas ya. Jadi keluh kesahnya itu belum ada gitu lah. Ternyata waktu saya belajar sama teman-teman komunitas itu ternyata memang benar, memang kalau hidroponik itu sebenarnya ada selah-selah sendiri yang harus dipelajari dulu lah gitu. Jadi enggak semata-mata langsung bisa gitu. Pertanian itu kan banyak, Mas. Iya. Kenapa harus memilih hidroponik gitu? Karena saya pribadi tidak terlalu suka kotor. Jadi memang cenderung lebih bersih. Bersih ya. Jadi kita tidak macul satu, terus kita juga tidak panas-panas karena kita bisa menentukan sendiri ya, Mas. Jadi kita bisa benar-benar bisa menentukan pagi aku baru bisa pindah tanam. Kok udah panas nih, udah nanti sore aja nggak apa. Kalau di konvensional kan nggak bisa, Mas, di tanah harus selesai hari itu juga. Soalnya kan memang tempatnya memang harus segera diisi dan itu pun nggak bisa rotasi juga. Sedangkan kalau hidroponik setelah masuk beberapa panen saya baru bisa tahu kalau memang penanam ini bisa dirotasi. Jadi benar-benar kita tuh nggak langsung tanam langsung semua full gitu, nggak. Jadi nanti takutnya kalau kita panen kita kecontalan pasarnya. Gitu. Kebanyakan stok gitu. Kalau sedangkan di tempat saya bikin rotasi setiap minggu, saya semai 2 kali, panen pun 2 kali seminggu. Seminggu panen 2 kali ya? Semai juga 2 kali. Jadi saya nanam itu seminggu 2 kali. Itu pertama kali Mas Willy terjun ke hidroponik sendiri ini modal awalnya berapa sih? Kalau waktu di rumah, waktu saya pertama itu benar-benar modal minim banget, Mas. Saya cuma modal beli plastik itu harga 20.000 sama nutrisi Abimik yang 500 ml itu jual 20.000. Terus sama beli netpot itu sekitar harganya 30.000. Jadi kalau di total dulu cuma 100.000. Itu pun cuma buat coba-coba. Maksudnya buat kita riset dulu sebelum kita beranjak ke yang lebih besar itu kita belajar dulu dari yang kecil dulu gitu, Mas. Oke. Jadi aku bener-bener minim banget, kita cari dulu mana yang terbaik lah buat tanaman itu. Saya coba di sini ternyata mataharinya kurang, pindah sana ternyata mataharinya. Jadi sambil belajar di situ sih, Mas. Jadi bener-bener kalau modal itu relatif. Jadi kalau memang kalau masih belajar, ya mending buat yang kecil dulu. Jadi jangan langsung yang besar gitu. Kalau kita udah tahu yang kecil, kita pasti bisa yang besar. Jadi buat awalan misalnya saya pengen belajar nih, pengen belajar itu minimal kira-kira itu butuh budget berapa ini? Kalau baru belajar, budget 500.000 udah cukup, Mas. Oh, 500.000 untuk belajar 500.000 itu kita maksudnya bukan asumsinya berapa itu luasan lahannya 500.000? Kalau luas lahan seadanya dulu ya, Mas. Kalau saya pribadi ya, maksudnya kalau memang adanya seberapa ya kita tentu sesuaikan sama tempat yang ada dulu aja. Jangan muluk-muluk kita harus punya kebun yang luas dulu, enggak. Kalau untuk belajar, kalau benar-benar kita udah benar-benar bisa memahami karakteristik
maaf kayak selada ini karakteristiknya gimana, daunnya harus berapa, umurnya harus berapa. Kalau kita udah lulus di situ, baru kita mau cari tanah lagi buat tambah lubang lagi tidak masalah gitu. Kalau tapi untuk belajar mending dari yang kecil dulu kalau saya. Oke. Mas Willy, Ya, saya mau tanya untuk instalasi hidroponik selada ini bisa diceritain nggak kebutuhannya apa aja, terus mulai dari mana, dari mulai pembibitan sampai panen itu butuh berapa lama? oh untuk proses anunya ya, penanamannya ya Mas ya? Proses penanamannya. Oke, kalau untuk proses penanamannya pertama kita semai dulu Mas. Kita semai pakai nampan seperti ini toh. Kita menggunakan rockwool yang tadi saya bicarakan, rockwool itu nanti kita potong-potong sedemikian rupa. Jadi modelnya seperti ini toh. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Habis itu nanti kita tebar benih itu satu-satu Mas. Jadi nanti kita potong per kotak. Kita kasih benih satu-satu. Nah, setelah kita tebar benih, kita diamkan di nampan ini selama kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu di nampan dengan penyiraman pakai air biasa dulu. Air biasa. Jadi setiap hari harus dikasih air juga. Jadi benar-benar kita harus lihat jangan terlalu basah, terus jangan terlalu kering juga. Jadi nampan 1 minggu, terus kita pindah ke meja semai. Meja semai itu bedanya apa? Kalau meja semai itu dia udah pakai air nutrisi Mas. Jadi kita pindah di sini, kita jajar-jajar di sini tuh karena dia udah pakai nutrisi, udah kelihatan banget. Ini kan lebih hijau, lebih kelihatan alganya lebih keluar karena dia udah ada nutrisinya. Nutrisinya apa aja Mas? Bisa diceritain nggak? Kalau nutrisi hidroponik cuma pakai AB Mix Mas. Kalau jadi ada nutrisi khusus buat hidroponik itu namanya AB Mix. Jadi kalau teman-teman kalau mau hidroponik gak apa-apa, tinggal beli AB Mix aja itu udah mewakili semuanya gitu. Terus itu tadi berapa lama? Kalau habis di sini tuh 7 hari, kita tambah lagi di persemaian ini selama 7 hari Mas. 7 hari juga. Jadi ya? total persemaian itu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu 14 ya, hari 14 hari. Nah, setelah 14 hari nanti besarnya kira-kira segini, kita pindah ke permajaan. Permajaan itu sama kayak yang pendewasaan, cuman dia jarak lubangnya 10 cm Mas. Kalau kita pendewasaan kan selada kan dia merekah ya Mas, lebar. Itu kan jaraknya perlu jarak yang lebih luas. Kira-kira kalau selada di sini minimal 20 cm. Nah, sebelum kita masuk ke pendewasaan, kita pindah dulu di permajaan dulu dengan jarak yang lebih lengket yaitu 10 cm. Jadi sebenarnya tujuannya di sini itu bukan untuk mempercepat masa tanam enggak Mas. Jadi kita cuma memanfaatkan tempat yang ada gitu Mas. Jadi benar-benar kita bisa memaksimalkan tempat. Jadi sebelum kita pindah ke jarak yang lebih lebar, kita pindah ke permajaan dulu biar dia besar dulu di sini. Jadi kalau masa panen sampai dari permajaan itu tidak terlalu lama gitu loh. Kita pindah ke permajaan 2 minggu, baru pindah ke pendewasaan 2 minggu juga. Berarti sampai di sini 2 minggu ya? 2 minggu, kita tunggu sampai daunnya benar-benar nempel. Nah kalau udah menempel, dia kan otomatis sudah rebutan sinar tuh. Dia kan makanan dari sinar matahari. Barulah kita pindah ke yang pendewasaan yang jarak 20 cm. Berarti itu tadi kan mulai dari penyemaian, ya kan? Itu kan butuh waktu 2 minggu. 2 minggu. Terus permajaan butuh waktu 2 minggu juga. Baru nanti dipindah ke pendewasaan lebih 2 minggu juga. 2 minggu juga. Iya. Jadi total 42 hari. 42 hari ya? 42 baru bisa hari, dipanen. Baru bisa dipanen. Oh, jadi ini udah bisa dipanen ya? Udah bisa dipanen. Oke. Untuk apa namanya? Alatnya sendiri apa aja Mas yang dipakai? Kalau sebenarnya Mas ya, kalau hidroponik itu ada 3 sistem Mas. Jadi hidroponik itu kalau orang-orang yang udah tahu hidroponik itu sistemnya yang paling umum itu ada NFT. NFT itu nutrient film teknik. Jadi dia nutrisi mengalir setipis kaca film. Yang seperti yang saya pakai ini Mas. Jadi dia cenderungnya instalasinya miring biasanya. Biasanya lebih ditandai instalasinya miring, terus airnya mengalir. Bener-bener dia ngalirnya tipis, dia tidak mengenang gitu loh. Gitu. Ada lagi yang namanya DFT. DFT itu deep flow teknik. Jadi ada genangan airnya. Jadi instalasinya itu biasanya pakai pipa Mas. Kalau Mas tahu biasanya ada pipa-pipa lah, itu biasanya dipakai buat DFT. Jadi bener-bener ada air yang mengenang gitu loh. Terus yang ketiga itu ada rakit apung. Rakit apung itu bentuknya kotak. Jadi bentuk kayak bak, terus ada semacam styrofoam yang diapungkan gitu lah. Terus nanti
tanamannya dimasukkan di styrofoam itu. Nah, punya Mas Willy ini termasuk yang apa? Yang ini? NFT. Yang NFT. NFT ya, nutrient phenotype teknik. Biasanya saya lihat tanaman-tanaman hidroponik itu kan ada yang di pralon, Mas. Ya, benar. Ya kan, di pralon. Tapi ini Mas Willy memilih ini ya, apa namanya? Talang ya? Ya. Bisa diceritain, Mas, kenapa Mas kok memilih talang, atau lebih murah atau lebih efektif atau gimana ya? Kalau dari talang sih sebenarnya saya lebih seneng di Mas, cara mudah membersihin. Oh, membersihkan membersihkannya gampang karena satu, kalau talang itu memang Mas kekurangannya dia kalau talang buat ini ya, talang air ini kita kekurangannya kita harus bikin dulu. Kita harus modifikasi, kita harus potong kiri kanan dulu, kita baru satuin bener-bener. Prosesnya lama Mas, cuman habis itu kita lebih enak kalau setiap habis panen kita bersihnya gampang karena dia datar kan Mas. Terus tutupnya bisa dibuka juga, terus kita bisa bersih-bersihkan. Ini ya, bisa dibuka gini ya? Ya, terus keunggulan kedua itu akarnya dia lebih bisa melebar. Oh, kalau pipa dia kan cuma satu alur aja Mas, iya, airnya pun benar. juga tipis tok. Kalau buat NFT pun airnya cuma di tengah tok. Kalau ini kan dia melebar. Iya. Akar benar-benar bisa leluasa gitu. Itu keunggulan talang di situ sih Mas. Kalau dari segi biaya lebih murah yang mana Mas? Kalau biaya sih 11-12 sih Mas. 11-12 Lebih murah peralon sih sebenarnya. Lebih murah peralon sedikit ya. Peralon sedikit. Cuma untuk perawatan lebih mudah yang Mudah ini. Cuma pembuatannya ya lebih sulit ini. Susah ini ya. Itu tadi kan setelah permajaan masuk ke pendewasaan ya. Ini umur 42 hari. 42 hari. Ini bisa dipanen berapa kali ini? Kalau panen kita seminggu 2 kali Mas. 2 kali seminggu? Seminggu 2 kali karena kita tanamnya kan rotasi Mas. Jadi kita nanam enggak langsung semua full, tapi kita tanamnya benar-benar bertahap. Seminggu kita semai 2 kali. Jadi setiap hari Senin sama Kamis aku semai 1 kali, Kamis 1 kali. Lah nanti waktu panen juga sama. Senin panen, Kamis panen juga gitu. Gitu. Nah, selama 40 hari tadi dari penyemaian sampai benar-benar bisa dipanen, itu berapa kali pemupukan itu? Kalau pupuk hidroponik ya Mas ya. Kalau hidroponik itu ada tandonnya Mas. Jadi tandon hidroponik itu ada 1 bak di bawah, itu nanti di sebelah sana kalau mau lihat nanti ada di sebelah sana. Itu kita mainnya PPM Mas, karena kita air, bener-bener kita full air, kita mainnya merawat air. Sebenarnya kalau hidroponik itu lebih ke merawat air Mas. Lebih bonusnya merawat air, tanamannya. Ya? Jadi kita bener-bener atur pH-nya, kita atur PPM-nya. Jadi per part millionnya apa kandungan yang terlarut di situ gitu. Untuk pH-nya sendiri? pH-nya kita di rentan 5,5 sampai 6,5. Oh, 5,5 sampai 6,5. Sedangkan ppm kita atur di 1200 ppm. Jadi nutrisi A B mik itu ada 2 Mas, A sama B. Makanya disebut A B mik. Oh. Jadi kita nyampurnya A sama B itu perbandingannya sama. Nah, gimana kita nentuin pasnya buat tanaman? Yaudah, kita pakai alat namanya TDS meter itu, kita atur di 1200 ppm. Jadi sebenarnya nggak ada perawatan khusus ya? Perawatan khusus sebenarnya sih Mas, lebih ke patroli tanamannya satu-satu kan. Namanya tanaman tetap ada OPT. OPT itu organisme pengganggu tanaman Mas. Nah, itu Mas. Itu hamanya apa aja nih? Kalau yang selada, biasanya yang nyerang selada itu. Kalau selada itu lebih ke jamur Mas. Oh, jamur. Jamur. Jadi jamur pitium. Biasanya layu di siang hari gitu. Jadi ada jamur di bakteri di akar gitu, di air baku. Terus ada juga jamur mata kodok. Jamur mata kodok itu biasanya di bawah-bawah daun yang bagian lembab-lembab itu. Seperti itu. Cuman kadang juga ada namanya hama trip Mas. Hama trip itu kayak hama cabai. Oh, jadi nanti daunnya kalau kita bener-bener ndak patroli, ndak sering lihat, ndak sering tengok, biasanya kecolongan. Sekali kecolongan nyebarnya cepat banget. Dia menggorok daun, jadi daunnya itu jadi coklat-coklat gitu Mas. Oke. Cuman kita seminggu sekali kita pakai semprot pestisida nabati. Oh, pestisida nabati itu terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayak bawang putih, terus daun kipait, kunyit gitu Mas. Jadi memang ada campurannya khusus. Mas Willy, ini tadi yang udah berumur 42 hari ya? Iya, 42 hari. Jadi sudah bisa dipanen ya? Udah bisa dipanen. Ini bisa bertahan berapa hari Mas? Kalau kita masukkan kulkas, kita bisa sayurnya bisa sampai seminggu lebih Mas.
seminggu lebih setelah dicabut ya? Setelah dicabut, kalau dimasukin kulkas. Cuman kalau untuk di suhu ruangan, kalau posisi terbuka maksimal 4 hari. Maksimal 4 hari. Itu kalau kondisi sayurnya terbuka. Ini tadi semua kan ada 4 jenis ya? 4 jenis, selada ya? Ini untuk panennya juga sama? Rata-rata sama ini? Umurnya sama Mas, umurnya kalau sama, selada 42 hari ya. Minimal 42 hari. Terus untuk harga per kilonya sendiri berapa Mas kalau kalau harga per kilo itu kita Mas, relatif. Jadi kita sesuaikan pasar dulu Mas. Jadi kalau di sini saya tuh ada grade A, grade B, grade C. Oh, ada grade-nya ya. Kalau saya pribadi, jadi kalau grade A biasanya aku langsung ke end user, resto gitu. Saya bisa ngasih harga 20.000 per kilo sampai 25.000. 20.000 per kilo itu berapa unting biasanya? 6 sampai 7. 6 sampai 7 ya. 6 sampai 7. Okay. Itu kalau ke resto sama ke end user langsung. Cuman kalau yang grade B itu biasanya masih bagus Mas, sebenarnya masih bagus. Cuman lebih tepatnya aku nggak bisa jual ke konsumen langsung. Saya jualnya bantu temen. Kalau temen itu kan dia udah punya harga rate tertinggi sendiri. Kita nggak mungkin kita jual dengan harga lebih tinggi dari yang dia jual, kan nggak mungkin. Otomatis kita menurunin harga pasaran selada di kota masing-masing. Kalau di sini kita biasanya kalau bantu teman harganya 15.000 Mas per kilo. Yang grade B? Ya, grade B itu yang dimaksud karena saya nggak bisa jual ke Oh gitu. Ya karena bantu ke teman gitu, jual ke teman gitu. Berarti ada grade A sama grade B ya? Ya, ada yang sama grade C juga Mas. Oh, grade C aja juga. Grade C itu kalau bener-bener dia nggak laku, kasarannya kalau dia nggak laku atau enggak, kalau dia bentuknya kurang bagus, itu bisa kita jual ke pasar Mas, pasar tradisional. Oh gitu ya. Pasar tradisional, ke pasar, ya pasar tradisional itu memang harganya lebih rendah, cuman kan daripada dibuang tetap lebih bagusnya itu. Cuman kalau memang bener-bener udah nggak bisa, maaf kata, kalau memang udah nggak bisa jual, kita pasar udah penuh, ya udah kita bagikan ke tetangga Mas. Itu jalan gitu satu-satunya di situ, jalan terakhirnya Mas. Itu sekalian bagi-bagi buat anu. Itu kalau di perusahaan namanya CSR Mas. Tapi kalau pribadi namanya PSR. PSR. Personal Social Responsibility. Mas Willy, ini saya boleh nyoba panen nggak ini? Boleh Mas, silakan. Ini gimana ini? Tinggal dicabut aja Mas. Tinggal dicabut aja? Ya, tinggal cabut aja seakar-akarnya. Aman Mas. Wah, warga Taniling TV, ini hasil panen dari tempat Mas Willy tadi. Ini kelihatannya seger-seger ini. Menarik. Terus ini nanti prosesnya setelah kita panen, terus ini dibersihkan Mas? Ya, kita bersihkan akarnya, kita cuci daunnya, kalau ada yang kena debu kita cuci, baru kita jual, kita packing di sini. Berarti sebelum menentukan yang grade A, grade B tadi ada proses ini ya? Ya, kita sortir, kita sortir ya. Oh, oke. Jadi 1 kilo itu bisa 7 ya? 7 atau 6? 6 sampai 7. Penting gini ya? Ya. Wah, menarik ini. Mas Willy, ya Mas. Untuk lahan hidroponik milik Mas Willy ini tadi luasnya kan 200 meter persegi ya? Iya, 200 meter persegi. 200 meter persegi, ada 4.000 lubang. 4.000 lubang. 4.000 lubang. Kalau hitung-hitungan omset nih Mas, ini per bulannya itu kasaran omsetnya itu bisa dapat berapa Mas itu? Kalau hitung-hitungan per bulan ya Mas ya, kita hitung aja lah. Kita hitung rata-rata tempat kita itu panen seminggu 100 kilo. Seminggu 100 kilo? Ya, satu bulan, kalau 1 bulan ada 4 minggu, berarti kan 1 bulan 400 kilo. Wah, 400 kilo ya? 400 kilo. Ya kalau kita ambil rata-rata harga 15.000 kali 4 berarti sekitar 6 juta Mas. Sekitar 6 juta sekitar ya? 6 juta per bulan. Itu baru kotor ya? Ya, itu kotor. Tapi juga harus didukung sama cuaca, juga didukung gitu. Sama ya terus Mas, jadi kadang tuh ada fase kita benar-benar diserang hama, kita tuh benar-benar harus ngiklasin tanaman kita gitu ya, tetap ada lah fase seperti itu. Cuman kita ambil rata-rata nih segitu. Kalau kita ambil pendapatan. Jadi sebulan dengan luasan 200 meter persegi, 4.000 lubang ini omsetnya bisa sampai 6 juta ya? Ya, kalau kita benar-benar bisa maksimal. Oke. Itu Mas Willy dapat apa namanya bibitnya dari mana Mas kalau boleh tahu? Kalau benih
saya beli tempat teman Mas, jadi di komunitas tuh komplit Mas. Ada yang YouTuber, ada yang jual benih, ada yang jual makanan, jadi komplit. Nah, kebetulan di komunitas kita tuh ada yang jualan benih juga, jadi ada supplier benih juga, makanya aku juga beli tempat temanku itu. Jadi di 2 tempat ini aku pakai 2 merek Mas itu. Yang satu KYS, satunya Ensasaden. Jadi kalau yang Bohemia, yang selada itu kita pakai Ensasaden dari varietas Bohemia. Sedangkan kayak Romaine, selada Chris Green ini kita pakai KYS. Jadi itu kualitas impor ya? Kualitas impor Mas. Kalau untuk produktivitasnya sendiri memang beda ya? Beda banget. Oh, beda banget kalau di dataran rendah terkhususnya Mas. Jadi kayak di kota Solo seperti ini kan dataran rendah Mas. Cuaca panas ekstrim gitu, kita benar-benar cari benih yang unggul. Jadi kalau aku pribadi mending aku modal awalnya yang tak besarin buat benih yang unggul biar nanti hasilnya lebih maksimal dibanding benih yang kasarannya tidak bisa bagus di sini. Kita maksain karena kita cuman murahnya, tapi hasilnya tidak maksimal, per kilonya pun nanti beda, bobotnya tidak ada gitu loh. Secara habitat alami sendiri lada itu di dataran selada hijau di dataran rendah. Selada ya. Selada itu sebenarnya maksimalnya itu kalau selada hijau di dataran rendah Mas. Kalau selada merah, selada yang ngekrop kalau Mas pernah lihat lettuce itu di dataran tinggi. Oh, di dataran tinggi. Oke. Cuman memang kebanyakan kalau di sini tuh selada memang nanamnya dataran tinggi semua. Makanya kan orang awam banyak yang apa bisa nanam selada di sini gitu. Sebenarnya bisa. Tergantung kita benar-benar pilih-pilih benih itu tadi. Oke Mas Willy, terima kasih sudah berbagi informasi kepada kami warga Taniling TV. Ya. Semoga bisnis Mas Willy semakin maju, semakin jaya, dan bisa menginspirasi warga Taniling semuanya. Ya. Terima kasih Mas. Warga Taniling TV, demikian tadi obrolan saya bersama Mas William, pemilik Vale Farm Hidroponik Solo. Jangan lupa tetap subscribe, like, dan komen liputan-liputan Taniling TV yang pastinya menarik untuk diikuti. Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.